tahap pada saat kita belum ketemu dengan pasien. Artinya pada saat kita di nurse station atau di dispensing atau tempat racik obat, tempat ya kita menyiapkan alat-alat ya. Apa yang harus kita persiapkan? Di sini validasi nama pasien bukan berarti kita harus identifikasi langsung ya, tapi kita validasi benar tidak untuk pasien yang bersangkutan, pasien yang kita tuju sudah sesuai dengan instruksi dokter atau tidak. Jadi kita lihatnya di mana? Di status ya, status pasien. Benar nggak nih? Ini kata dokter katanya siapa namanya? Intan harus dipasang RL 2000 cc per 24 jam. Kenapa nih Intan kok harus dipasang RL? Oh ternyata untuk maintenance atau keseimbangan cairan dan elektrolit 2000 cc per 24 jam. Logis kalau misalnya kita sudah tahu dan sudah tepat sasaran, boleh kita persiapkan, lanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Cek expire date dari cairan infus, infuset dan apokat. Sekalian kita menyiapkan alat-alatnya sudah tadi ya, di video ini juga sudah ya. Alat-alatnya itu pada saat kita menyiapkan, sekalian kita cek expire date-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini Januari 2026. Ini lama ya. Sama seperti di rumah sakit nih, expire date-nya suka pada masih lama, jadi jangan khawatir. Tahap yang kedua adalah penyiapan alat-alat, prainteraksi. Diingat-ingat ya, prainteraksi, baru alat-alat, sambil dicek expire, lalu tahap dari orientasi. Orientasi berarti kita sudah sampai ke pasien. Apa yang harus dilakukan? 3S. Apa itu? Sama. Iya. Selamat pagi Bu Intan. Perkenalkan, nama saya Vera. Hari ini dari mulai jam 7 sampai jam 2 saya dinas dan akan membantu Bapak. Kali ini saya mau pasang infus nih Pak. Tujuannya adalah untuk memberikan kok Bapak ya, Ibu ya. Saya mau pasang infus Bu, tujuannya adalah untuk memberikan kebutuhan cairan Ibu untuk mempertahankan keseimbangannya. Nanti akan ditusuk, agak sakit sedikit, tapi tidak akan terlalu berat nyerinya. Gimana Ibu bersedia? Minta persetujuan kembali boleh ya. Kemudian identifikasi pasien itu adalah kita tanya ulang kembali ya. Ibu namanya siapa? Ya, tanggal lahir berapa ya. Jadi untuk identifikasi pasien tidak boleh menggunakan pertanyaan yang tertutup. Artinya dengan Bu Intan. Nah, nggak boleh seperti itu karena siapa tahu ini ternyata bukan Bu Intan. Siapa namamu? Intan juga. Siapa namamu? Rifani. Ya. Nah, Intan ternyata Rifani, tapi Bu Intannya lagi penurunan kesadaran, lagi gelisah, lagi galau gitu ya. Dengan Bu Intan ya. Iya, cenah. Padahal Rifani kan nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus memberikan pertanyaan yang terbuka. Ibu namanya siapa? Bu Intan. Tanggal lahirnya tanggal berapa? 15 Maret. Sesuaikan dengan gelang. Ya. Identifikasi minimal adalah tanya nama, tanggal lahir dan sesuaikan dengan gelang. Kemudian tanyakan keadaan klien. Ibu gimana kondisinya hari ini? Ada keluhan? Ada Bu, Alhamdulillah. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, hari ini saya akan pasang infus ya Bu, untuk memberikan keseimbangan cairan Ibu, untuk mempertahankan. Kemudian Ibu ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum mulai? sakit nggak Bu? Sakit Bu, tapi memang tidak akan terlalu. Pada saat nusuk aja sakitnya nanti. Ya, saya pakai jarumnya nggak yang terlalu besar kok. Bersedia Ibu? Ya, Ada pertanyaan nggak? Ibu keluarganya ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kemudian pastikan lingkungan yang representatif. Jadi tidak menutup kemungkinan kita mau nginfus di area-area yang pasiennya sebetulnya nggak mau kelihatan oleh orang lain gitu ya, meskipun di area tangan. Jadi kita pastikan lingkungan yang representatif dan jaga privasi. Ya, tentunya tutup tirai. Kemudian langsung ke tahap kerja, kita cuci tangan. Saya mau lihat teman-teman juga cuci tangan nih biar samaan. Kalau kita mau ke pasien, hindari penggunaan atribut atau alat-alat perhiasan. Jadi kita sakuin dulu. Cincin, sarung tangan, gelang, jam tangan boleh dibuka dulu ya. Untuk apa? Ayo semuanya cuci tangan yuk. Berapa hitungan? 6. 6 langkah, berapa hitungan? Oh, 40 4 ya, 4 ya.
Yuk mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Salah Neng, lepat Neng. Gini Bu. Nih, kehapus ini ya. Jempol kan jangan gini doang. Gini tangan. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Prinsipnya adalah prinsip pemasangan infus adalah steril, tapi kita gunakan alat-alat yang bersih dengan mempertahankan kesterilitas area insersi. Nah, sekarang ada beberapa yang saya tidak runtut, tapi intinya saya mempermudah biar teman-teman lebih mengingat ya. Teman-teman sekarang ini di tahap selanjutnya adalah baca basmalah bersama-sama. Bu Intan, kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih pastikan area tempat penusukan karena kita sudah mempersiapkan area tangan ya, atau posisi nyaman, dan dekatkan alat. Nih, untuk yang selanjutnya, jadi buka kemasan botol infus, siapkan plester. Ini pilih salah satu dulu, mau kemasan botol infus dulu atau plester dulu boleh. Kalau saya sarankan biar lebih mengingat, siapkan plester dulu baru ke set infus. Ya. Plester dulu baru infus. Ini belum pakai sarung tangan ya. Sarung tangan saya pakai pada saat akan langsung kontak dengan atau bersentuhan dengan pasien. Untuk fiksasi saya gunakan 5 helai. Tiga, 4. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ini kebiasaan saya pakainya hanya 5 saja. Ya. Nah, setelah setelah persiapan plester, siapkan semua set infus. Ya, yang pertama adalah ini. Kalau ini sudah dibuka, harus di swab dulu nih. Kecuali kalau penggunaannya yang baru. Kalau sudah terbuka gini, ini sebetulnya nggak boleh langsung tusuk ya, harus dibuka dulu ini. Baru di swab gitu ya. Tekan dulu, kemudian set infus. Lihat ada ininya ya, untuk bukaan plastik, jadi teman-teman jangan mempersulit diri. Kalau susah nyari gunting gitu ya, itu sudah ada bukaannya. Ini namanya tabung, ini namanya regulator. Posisi regulator itu tidak jauh dari tabung, artinya kita posisikan dulu berkisar 15-20 cm dari tabung. Ini posisinya adalah mati. Ini posisi terbuka. Pada saat mau dipakai kita harus dalam posisi mati dulu. Ini kita sambungkan dengan set infus. Ini steril ya. Nah, kalau ini kondisi regulator terbuka, nanti si Cai nyuruh lu. Itu jarum. Itu Bu, di kaki Ibu. Nah, kok copot sih? Oke, ini kita tetap pertahankan steril ya. Ini area steril nih. Di tabung kita isi sesuai dengan batas ya. Ini dialirkan ke bengkok. Perlahan sambil dilihat nih alirannya. Nah, nggak boleh sampai ada gelembung. Selesai, kita posisikan di area yang mudah dijangkau. Kemudian ini kadang ada yang susah dibuka, jadi kita longgarkan sedikit. Kalau tadi longgar banget sampai jatuh ya, harusnya tidak seperti itu. Sekarang siapkan IV dressing. Karena IV dressing ini harus kita lakukan penamaan ya. IV dressing dibuka biar kita nanti persiapkan untuk langsung ditempel.
dicantumkan tanggal dan jam pemasangan. Tanggal 7 bulan 4 tahun 2001 jam 10. Boleh, simpan. Sekarang kita mau langsung kontak dengan pasien, jadi kita langsung menggunakan handscoon. Nggak perlu cuci tangan lagi, Bu? Sudah kan? Sering-sering cuci tangan. 5 momen dari cuci tangan apa saja? Ketika mau Sebelum dan sesudah. sebelum sudah kontak pasien, ada 5 momen aja ya. Nah, perlaknya jangan lupa untuk dipasang. Bu, kita mulai ya Bu, proses pemasangan infusnya. Sambil kita perhatikan area mana yang mau kita pasang. Di sini ada berapa nih jalur terbesar? 3. Di sini 1, di sini 2. Ya. Sambil dilihat ya, misalnya ini yang terbesar, boleh deh saya pasang di sini aja ya. Jadi kita upayakan area-area yang ke tengah, tidak terlalu pinggir, biar tidak mudah lepas gitu ya, area yang lebih aman. Kemudian kita pasang torniket. Ambil pasiennya ini diajak komunikasi, Bu Intan jangan tegang ya, nanti pada saat saya akan nusuk Bu Intan bantu tarik nafas panjang. Torniketnya kita pakai yang nomor 18. Ini tutup torniket, IV catnya kita pakai nomor 18, IV cat atau avokat. Tutup avokat ini jangan dibuang dulu ke bengkok, karena kita nanti akan pergunakan kembali untuk safety kita. Kalau bisa sih ada namanya safety box. Jadi kalau kita udah pasang, si jarum yang sudah digunakan itu dibuangnya ke safety box ya. Karena ini nggak ada safety box, jadi kita simpannya di box pad. Area steril ya, jangan dipegang. Desinfeksi boleh 1 kali usap, boleh dengan proses melingkar. Saya suka dengan 1 kali usap. Prosesnya adalah menusukkan dengan sudut 15 derajat. Tarik nafas panjang Bu Intan. Masuk, seret. Ini kalau ciri masuk ada darah masuk ke sini, trap gitu. Pada saat masuk longgarkan niket. Tarik avokat perlahan, masukkan mandrin. Tarik avokat perlahan, masukkan mandrin sampai full. Jangan ditarik langsung karena darah akan keluar. Kita dep area ujung dari pembuluh darah jauh. Di dep tuh ditekan ya, artinya kita menekan proses mengalirnya darah. Ini boleh ditarik, darahnya tidak akan keluar kalau kita dep betul. Masukkan lagi ke ujung ini avokat. Kita safety dulu buat kita ya, nanti kalau kita sembarangan nyimpen, kita yang ketusuk. Baru boleh simpan di bengkok, harusnya ke safety box ya. Nah, sambungkan ke IV cat. Sip. Ingat, ini area steril, tidak boleh dipegang. Sekarang cek alirannya. Nah, mengalir lancar. Kalau misalnya tersendat-sendat berarti nggak bagus tuh alirannya. Harus kita reposisi atau bahkan kita pasang ulang. Ini kalau seperti ini berarti alirannya lancar. Kecilkan dulu alirannya, baru kita fiksasi dulu. Setelah selesai baru kita nanti hitung untuk jenis tetesannya. Kita fiksasi dulu ya. Jenis fiksasinya saya boleh pakai 2 jenis. Yang pertama adalah jenis kupu-kupu, fiksasi awal. Kupu-kupunya jangan ke atas tapi ke bawah, karena yang bagian atas itu kita biarkan untuk tetap terlihat. Area insersi atau area penusukan itu kan steril ya, jadi jangan dipegang dan jangan terkena fiksasi. Ini jenisnya kupu-kupu ya. Nah, untuk menutupnya pakai IV dressing, jadi tetap kelihatan dan tetap
steril. Nah, kalau udah gini sih kita boleh pegang tuh, diginiin ya. Ini ada sambungannya nih, tuh. Ambil kita, kan kalau perawat tuh kalau kerja tuh harus pakai seni ya, jadi harus pakai hati, pakai art gitu. Jadi harus rapi, cantik kelihatannya ya. Nggak orang seni aja betul. Nah, Nggak orang seni aja. iya, perawat juga orang seni. Wah, tanggalnya hilang, Bu. Ini belum. Tunggu biar kelihatan. Ini di sambungan boleh. Begini dulu aja. Tuh, ini baru 3 ya digunakan ya. Itu biar sambungannya nggak lepas. Sekarang ini biar melingkar, jadi ininya nggak mudah ketarik. Sekarang dikasih tanggal bagian atasnya. Nah, biar tanggalnya kelihatan maksudnya tuh kan, nanti orang-orang bisa ngelihat, oh tanggalnya dipasang ya tanggal 7 bulan 4 jam 10. Nanti pada saat pergantian, kalau SOP di rumah sakit saya biasanya tiap 4 sampai 5 hari sekali. Semua setnya diganti kecuali ada tanda-tanda plebitis atau tanda-tanda rembes. Itu harus diganti juga ya. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda plebitis atau rembes, boleh digantinya setiap 4 atau 5 hari. Selesai. Dirapihkan alatnya, diposisikan lagi pasien ke tempat yang semula, posisi nyaman, sambil kita buka handskun boleh, kemudian kita atur tetesan infus. Kalau ordernya 1500 cc per 24 jam, berapa nak? 7. 1500 20 tetes per menit, artinya setiap berapa detik kita netes? 3. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, cepetan. 1, 2, lambatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian evaluasi, kaji respon pasien. Gimana Bu Intan keadaannya setelah dipasang infus? Nyeri tidak? Sakit. Sakit, tapi Bu Intan sudah baik sekali ya, mau bekerja sama, nggak ditarik tangannya. Alhamdulillah. Kita baca alhamdulillah bersama-sama Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Beri feedback yang positif juga ya. Terima kasih sudah bekerja sama. Nanti 10 menit kemudian saya kembali lagi akan memberikan obat-obatan Ibu. Ya, kita kontrak waktu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Sudah selesai, cuci tangan 6 langkah, bereskan alat, lalu Catat hasil evaluasi dan dokumentasi nanti gimana Bu kita? catat hasil dokumentasi. Itu kan udah dokumentasi ya, maksudnya Jadi nggak usah kayak evaluasinya adalah respon pasien, kemudian dicatat di dokumentasinya adalah tanggal dan jam pemasangan, jenis cairan infus, jumlah tetesan gitu. oh iya berarti tadi disampaikan aja ke